Hai Sobat Gongli Story. Kali ini gue ada di Museum Basuki Abdullah yang letaknya ada di Jalan Keuangan nomor 19 Cilandak. Gue mau bahas sesuatu hal yang terjadi di tahun 1993. Jadi seperti biasa gue mau berbicara dari profil ke kronologi baru ke opini gue. Basuki Abdullah lahir 27 Januari 1915 di Sriwedari, Solo. Sejak umur 4 tahun dia sudah gemar melukis. Jadi sewaktu dia melukis itu ada yang melihat bakatnya dan menyekolahkan dia sampai ke Belanda. Di Belanda dia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Josephine. Lalu mereka pun menikah tahun 1937 dan setelah punya anak yang bernama Saraswati, mereka pun bercerai. Tak lama kemudian, setahun kemudian, tahun 1944, Basuki menikah lagi dengan Maria Josephine. Ya, setelah menikah dengan Maria Josephine ini tampaknya godaan banyak. Saat Basuki ke Jepang, dia bertemu dengan seorang gadis Jepang yang bernama Shiseigo dan dia merasa jatuh cinta kepada gadis Jepang ini. Nah, perselingkuhannya ini diketahui oleh Maria Michael sehingga Maria Michael pun minta cerai dan mereka pun berpisah tanpa mereka punya anak. Tapi saat Basuki mau menikahi Shiseigo ini, dia itu sampai pulang menemui presiden yang pertama kita, yaitu Presiden Soekarno, dan bertanya, "Saya mau menikah dengan Shiseigo. Kira-kira menurut Bapak bagaimana?" Oleh Presiden Soekarno dibilang, "Ya terserah, kamu mau menikah dengan dia. Ini kan hidupmu, kamu yang menjalani." Dan Pak Basuki pun meminta persetujuan Presiden Soekarno. Kalau misalnya mereka jadi menikah, setidaknya Presiden Soekarno yang menjadi wali nikahnya. Lalu sepakatlah, tapi ternyata tidak jadi menikah. Lalu pada tahun 1958 Basuki menikah dengan gadis Thailand lainnya yang bernama Samwong Rai dan cerai tak lama kemudian. Pada tahun 1963 menikah. Sini mulai agak-agak berisik karena lagi ada kunjungan para siswa. Dan mengapa Basuki bisa terkenal ya? Gue lupa bilang tadi di awal. Karena dia melukis ini nih. Ini adalah lukisan Ratu Juliana, di mana waktu itu dia ikut lomba melukis Ratu Juliana melawan banyak peserta dari negara-negara lain dan Basuki yang memenangkan lomba itu. Beliau menjadi juara 1. Ini juga adalah sebagian karya-karyanya yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat di sini ya, amazing. Aminuddin atau yang dikenal dengan Nanda, dia ini berumur 23 tahun, residivis karena dia pernah membunuh anak perempuan majikannya dan juga dia adalah pelaku perampokan yang ada di toko busana di Blok M. Suatu hari Nanda sedang duduk-duduk santai-santai di rumah yang tempat dia biasa nongkrong. Lalu tak lama kemudian datanglah Wahyudi. Wahyudi ini adalah tukang kebunnya Pak Basuki. Wahyudi ini pun cerita kalau adiknya yang baru diterima menjadi sopir di tetangganya Pak Basuki menabrak mobil lain sehingga ia harus ganti rugi. Dan belum Wahyudi yang menghilangkan STNK mobilnya Pak Basuki serta kebutuhan finansial lainnya. Mendengar cerita ini, maka mereka pun sepakat untuk mencuri barang dan uang yang ada di rumah Pak Basuki. Apalagi dikatakan kalau majikannya ini menyimpan uang sebesar 280 juta rupiah dan beberapa benda berharga lainnya. Awal kejadiannya mereka sepakat untuk mencuri di galeri Pak Basuki. Lalu dari Wahyudi ini juga dibilang karena Wahyudi tinggal di sana, dia tahu persis gerbang yang tidak pernah dikunci, pintu kamar juga tidak pernah dikunci, dan apa saja aktivitas di keluarga itu. Ini rumah orang tua Nikosiaan dan itu katanya Nanda lewat dari situ, entah dia lewat dari situ atau dari sini, yang ini bangunannya udah baru, lewat pipa yang sebesar kepalanya paling ya sebesar 20 cm 30 cm, tapi bagaimana Nanda bisa ngelewatin itu entahlah.
Nanda masuk dari pipa, lalu dari sana dia turun ke kolam renang, duduk-duduklah dia di kolam renang, dan di situ ia melihat Nataya, istri Pak Basuki datang. Dia bilang itu kira-kira sekitar pukul 1:30. Lalu setelah Nanda melihat sisi rumah tidur, ia pun pergi ke dapur dan mengambil apel. Dan naik ke lantai atas, di atas dia melihat ada Walkman, dia sempat coba, lalu ia taruh di balkon. Dia juga buka pintu balkon, karena dia pikir nanti kalau misalnya dia sampai ketahuan, dia akan lari ke balkon dan mengambil Walkman itu. Masih mau cari tahu dari mana dia masuk. Oh, itu sudah gedung baru. Ini rumahnya cuma 2 lantai. Ini gue udah sampai gedung baru, nggak ketemu juga. Dan Pak Basuki ini melukis sekitar 5.000 lukisan kurang lebih. Tidak ada yang tahu pasti jumlahnya, tapi udah banyak banget 5.000, karena dia sampai punya galeri tersendiri dan sudah mengadakan pameran sampai banyak kali. Banyak banget pamerannya. Gue nggak tahu dari mana Nanda masuk. Nanda masuk dari tetangga, terus ada kolam. Karena lapar, Nanda mengambil apel. Lalu karena dia lapar, capek, abis masuk dari pipa, lubang pipa itu yang kecil, yang sampai melukai wajahnya, dia turun ke sini ke tangga. Gue lagi turun tangga, hampir jatuh. Karena istrinya tidur di atas di lantai 2 dari informasi dari Wahyudi yang tukang kebun itu. Lalu dia buang gitu aja itu apel masuk ke sana. Terus kita masuk ke dapur, tapi tidak boleh ke dapur. Nanda turun dari pipa yang entah pipanya itu ada di mana. Turun duduk-duduk di kolam renang. Ini dia kolam renangnya di sini. Nanda duduk-duduk di sini. Lalu Nanda melihat Nataya datang pukul 1:30. Nanda turun dari tangga ini, lalu ia masuk ke kamar Pak Basuki. Masuk dengan diam-diam, apalagi waktu itu sudah pukul lebih dari 1 dini hari, ke ruangan ini. Di sini ia melihat Pak Basuki sedang berbaring hanya dengan mengenakan pakaian dalam. Ini adalah kamar mandinya, dan ia membuka pintu lemari ini. Gue nggak berani buka karena udah ngelewatin tanda ini. Dia buka tas yang ada di situ, dan ternyata isinya hanya uang sebesar 200.000, bukan 280 juta. Yang kalau tahun 93 itu uang yang paling besar itu kisaran 20.000 ya, apa 50.000. Tasnya mau sebesar apa? Lalu saat dia menunduk, posisinya ada di sini. Tiba-tiba Pak Basuki yang tidur terbangun dan menendang punggung serta pantatnya. Lalu Nanda dicekik dari belakang. Pak Basuki teriak maling. Maling. Nanda takut dan ia mau pergi, tapi pintu ini terbuka menghalangi pintu yang ada di sana. Lalu Nanda melihat ada senjata di sana, dia ambil dan dia pukul ke kepala Pak Basuki sebanyak 1 kali. Pak Basuki pun terjatuh. Kalau dia ambil senjata di situ, dia pukul kepala, berarti setidaknya dia jatuh di sini. Sedangkan posisi bangkunya ada di sini, setidaknya dia jatuh ada di situ. Kacanya utuh. Dalam waktu dia terburu-buru, sedang ada pergulatan kehebohan di kamar ini, berarti setidaknya lebih cepat untuk memecahkan kaca itu. Tetapi memecahkan kaca dengan pakai apa? Tangan kosong. Dia bisa membuka pintu lemari itu yang gue yakin itu terkunci. Kondisinya katanya masih sama seperti ini, kondisi ruangannya. Oh ya, pada saat dipukul sekali, Pak Basuki masih hidup. Dan Pak Basuki berteriak lagi maling. Nanda memukul lebih keras ke tenguk Pak Basuki, hingga Pak Basuki pun meninggal. Lalu dia cepat keluar dari luar, naik lagi dia ke atas. Sampai di sini ia melihat ada lukisan keluarga, di mana lukisan keluarga harusnya di sini mungkin. Tapi kan dia turun, begitu turun, atau mungkin ini sudah diganti nih lukisan keluarga. Kalau dia melihat lukisan ini berarti dia tahu rumah yang ia masuki ini
Ini adalah senjata yang dipakai. Ini sampai hancur. Ya, itu hancur retak. Nanda pun masuk kembali ke dalam kamar dan ia mengambil uang serta arloji. Ini adalah 5 arloji yang dimiliki oleh Pak Basuki. Semua arloji yang diambil ada 43, namun hanya 5 yang kembali. Dan Pak Basuki pada saat diserang itu, dia sempat mengambil kacamatanya. Kacamata itu pecah karena ada noda darah yang mengenai pakaian dan celana Nanda. Nanda pun mengambil piyama Pak Basuki dan memakainya untuk menutupi baju dan celananya yang terkena itu. Gue nggak ketemu lukisan atau foto keluarga itu, gue nggak ketemu. Tapi gue bisa membayangkan pada saat kejadian itu setidaknya foto atau lukisan keluarga ada di lantai 1. Ya, ada di ruang tamu, ruang keluarga. Lantai 2. Tadi ada sempat bilang kalau ternyata pada malam kejadian yang masuk ada 5 orang. Dan beberapa karyawan minta supaya tidak dimasukkan ke dalam konten gue ini. Jadi ya gue nggak akan masukin mereka sesuai dengan permintaan mereka. Cuma ya, gue mau ngecek dari mana sih dia masuknya. Gue mau kasih unjuk, ini lukisannya amazing. Lihat pemilihan warnanya. Karena konon menurut dari istrinya Nataya Narirat itu juga bilang kalau Pak Basuki ini sukanya warna merah, biru, hijau, atau ada perpaduan antara putih dan hitam. Memang kebanyakan warnanya mayoritas adalah seperti itu. Lalu lanjut. Setelah Nanda dari sini dia udah pakai piyamanya Pak Basuki, dia pergi ke Gandaria dengan menaiki taksi. Ya, entah arahnya ada yang di sebelah sana, entah arahnya di sebelah sini. Setidaknya dia menghentikan taksi, dia naik ke dalam taksi itu. Pergilah dia ke Jalan Langsat yang ada di kisaran Gandaria, yang jaraknya kira-kira pada saat dini hari subuh pukul 5.30 itu sekitar 30 menit atau kurang. Di sana Nanda masuk ke dalam rumah yang jadi base camp yang tadi, di mana mereka merencanakan kejahatannya mereka ini. Di base campnya itu Nanda bertemu dengan Wahyudi. Tadi gue sudah sempet nanya di mana kamar Wahyudi, tapi ya yang di sana nggak tahu. Gue perkirakan kamar Wahyudi itu ada di depan kolam yang tadi kolamnya itu sudah gue kasih unjuk ya, ketutup, kita nggak bisa masuk ke dalam sana. Di sana Nanda ketemu Wahyudi. Nanda pun ngomel-ngomel lah dia bilang, aduh gue ngabisin Pak Basuki ini, ternyata Basuki yang itu. Ya marah-marah lah Nanda kepada Wahyudi. Nanda pun beres-beres, bersih-bersih karena ada noda-noda yang kena bajunya itu. Nanda bilang ke Wahyudi kalau Wahyudi tidak sesuai dengan ucapannya. Nanda bilang di rumah itu tidak ada apa-apa. Bahkan uang yang disebut oleh Wahyudi itu nggak ada. Dia bohong padahal dia sudah ambil 200.000. Tapi sempat sih dia membagikan uang sebesar 70.000 ke kakak adik yang bernama Andi dan Tata Sembiring yang katanya mereka mau pulang kampung. Dia juga memberikan 1 arloji ke satpam penjaga rumah kosong itu, rumah base campnya mereka ini yang bernama Mukti. Dia bilang setidaknya arloji itu bisa dijual untuk mendapatkan uang. Lalu sisa arloji yang dicuri Nanda ini dia jual lagi di Pasar Loak yang ada di Jatinegara. Sewaktu di base camp itu Wahyudi pulang ke rumah Pak Basuki, dia mau bekerja di situ. Sempat sih ditanya oleh Nanda, ngapain masuk kerja? Tapi Wahyudi bilang jangan spekulasi, mau coba masuk aja. Wahyudi masuk kerja. Di rumah Pak Basuki ini pasti sudah ramai lah, datang banyak polisi. Ya juga ada anjing pelacak itu yang bernama Leo. Dia ini mengendus-ngendus antara ke kamarnya Pak Basuki dan ruangan lain, dan juga sampai ke
kamarnya Wahyudi. Dia sampai mondar-mandir di situ, kayak dia mencium ada jejak Wahyudi. Dan karena gelisah ya sudah menghabisi orang yang terkenal, ia pun pergi ke rumah pacarnya yang ada di Ciputat untuk menenangkan dirinya. Tapi ternyata si pacar pergi ke Cicurug, Sukabumi. Maka Nanda pun menyusul ke Sukabumi. Kira-kira tanggal 8 itu ada polisi ya yang melakukan razia di daerah Kalijodo. Polisi ini bertemu dengan preman sana yang sudah sering dikenal, yang sudah sering dihafal oleh para polisi ini. Preman ini dikenal namanya si Jangkung, yang nama aslinya Gunarso. Dari si Jangkung ini didapatkan kicauan kalau ia tahu siapa yang melakukan pembunuhan itu, dan arloji itu dijual di tukang loak di Jatinegara. Maka polisi beserta sekretarisnya Pak Abdullah ini yang bernama Wiwin Wardoyatmo pergi ke Jatinegara karena sekretarisnya ini sudah hafal dengan arloji koleksi Pak Basuki. Di sana dia mengenali arloji kesayangan Pak Basuki. Arloji itu bukan arloji yang mahal, arloji ya pada saat itu harganya 70.000. Ya mahal juga sih kalau pada saat itu ya hitungannya bagi kantong gue. Ya gitulah, pokoknya dia mengenali arloji itu yang mungkin ada ciri khasnya. Salah satu arloji itu ada di 5 arloji yang tadi. Nah, dari kesamaan ini antara Wahyudi dengan cerita si Jangkung, ada polanya. Pelakunya adalah si Nanda. Dari Nanda mereka pun menyusul Nanda ke Cicurug dan menangkap Nanda pada tanggal 9, 4 hari setelah kasus ini pada pukul 3 pagi dini hari. Nanda mengaku kepada polisi apa yang telah ia perbuat di situ. Maka polisi pun menangkap mereka. Itu kronologinya. Tapi kita masuk sampai ke opini gue. Ada banyak teori-teori tentang kasusnya Pak Basuki Abdullah ini. Teori pertama yaitu masalah warisan, di mana di warisan ini dikatakan karena jumlahnya sangat besar, sepertiga harta dari rumah Pak Basuki itu diberikan kepada negara. 2/3-nya lagi adalah untuk keluarganya. Namun Nataya Narirat setelah kejadian ini dia kembali ke Thailand, dan anaknya yang bernama Cecilia Sidawati masih menetap tinggal di Jakarta. Ada sih kayak beberapa kejanggalan ya yang gue dapati, seperti Nanda masuk dari pipa yang kecil yang gue nggak temuin itu karena ya sudah posisinya udah berubah. Tapi kalau dari beberapa artikel yang gue baca, pada saat dia mau masuk itu pipinya sempat luka karena saking kecilnya itu pipa ya. Polisi juga waktu itu sempat menanyakan Nanda bagaimana dia bisa masuk melalui pipa itu yang sangat kecil, sampai dikira oleh polisi kalau Nanda ini punya ilmu gaib. Lucu juga sih pendapatnya kalau kayak gitu ya. Terus juga pada saat Nanda masuk, itu adalah lukisan-lukisannya Pak Basuki. Masa dia nggak mengenali itu adalah orang yang sangat terkenal pada saat itu? Masa dia nggak mengenali itu siapa? Dan apalagi cara dia mengambil senjata itu, dia mengambil senjata yang laras panjang. Itu nggak praktis sih. Kalau misalnya dia memang mau memakai senjata itu sebagai perlawanan diri, kenapa dia tidak mengambil senjata yang laras pendek yang tadi banyak ya, seperti kita lihat yang eye catching kalau terlihat gitu ya. Tapi kalau dia mengambil senjata laras panjang, apa mungkin posisi senjata laras panjang itu posisinya berdiri dan paling mudah diambil daripada senjata yang kecil-kecil itu yang praktis. Lemari itu pasti terkunci, butuh waktu untuk buka kuncinya itu. Pasti setidaknya Pak Basuki sudah berjalan keluar, dia sudah mau berjalan ke arah pintu, namun ditahan oleh Nanda. Nanda menyerang dari belakang hingga kena kepalanya, tenguk kepalanya Pak Basuki. Itu yang menyebabkan kematian Pak Basuki. 2 kali serangan, walaupun di beberapa artikel yang gue baca ada yang menjelaskan 1 kali pukulan di kepala saja. Hal ini bukanlah pembunuhan berencana seperti yang dibicarakan kebanyakan orang pada saat itu. Karena kalau misalnya Nanda merencanakan pembunuhan itu, pasti ia akan membawa senjata. Atau kalau ia tahu di kamar Pak Basuki ada senjata, pertama kali pada saat ia memasuki kamar itu adalah ia mengambil senjata. Yang hal itu akan lebih mudah dilakukan
walaupun lemari senjata itu terkunci. Dan pada saat ia melihat Pak Basuki yang berbaring tertidur lelap, akan lebih mudah bagi Nanda untuk menyerangnya. Dan hal ini bisa terlihat dari percikan darah yang ada di tempat tidur, serta dinding di dekat tempat tidur itu. Ya, gitu aja yang bisa gue simpulkan. Terima kasih sudah mau nonton video gue ini. Kalau kamu punya pertanyaan, kamu punya unek-unek, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.